Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Kobiselsia. Saya dari kelas 2B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-14 tentang alasan penghapus pidana part 3. Alasan penghapus pidana ini adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi kemudian dia tidak dikenakan sanksi pidana. Kenapa? Yang pertama, karena perbuatan yang dilakukannya tidak memenuhi rumusan laik. Yang kedua, orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, alasan-alasan penghapus pidana ini dapat terjadi karena yang pertama, tidak adanya perbuatan melawan hukum atau tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kedua, adalah tidak adanya kesalahan. Atas dasar itulah, kemudian ilmu hukum pidana membedakan alasan dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama alasan pembenar, yang kedua alasan pemaaf. Selanjutnya, alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bukan dibenarkan, tetapi perbuatannya seolah-olah dibenarkan, sehingga tidak masuk dalam ajaran melawan hukum. Alasan ini kemudian dibenarkan. Selanjutnya terbagi menjadi 4 bagian alasan pembenar umum. Yang pertama, daya paksa atau overmatch dalam pasal 48. Kedua, bela paksa dalam pasal 49. Ketiga, melaksanakan perintah jabatan pasal 51, dan yang keempat melaksanakan perintah undang-undang pasal 50. Selanjutnya, alasan pembenar khusus adalah terdiri dari dokter dan para saksi atau para wasit yang menghadiri perkelahian tanding. Kita tahu perkelahian tanding ini tidak boleh karena sudah dihapuskan oleh undang-undang. Tetapi kalau perkelahian tanding itu dengan alasan untuk olahraga, itu diperbolehkan. Asas yang menyimpang namanya voluta injuria, artinya pertandingan atau perang tanding perkelahian diperbolehkan asal ada wasit atau ada saksi dan ada dokternya. Selanjutnya, inilah biasa terjadi di dalam pertandingan yang seolah-olah seperti perkelahian tetapi dalam kategori olahraga. Berikutnya, pencemaran demi kepentingan umum. Karena terpaksa pencemaran atau penistaan itu diatur dalam pasal 310 dan seterusnya. Ini masuk dalam delik aduan. Orang bisa dibenarkan dia melakukan penistaan kalau memang itu untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan pribadi itu tidak diperbolehkan. Apa yang dimaksud kepentingan umum? Contoh yang pertama, seorang jurnalis menceritakan atau memberitakan mengenai satu kronologis yang menyangkut hak privasi seseorang. Itu tidak berarti dia mencemarkan nama baik atau dia menista atau memfitnah, tetapi itu dalam kapasitas dia memberikan informasi publik kepada seseorang. Contoh yang kedua, seseorang pejabat diduga melakukan korupsi, kemudian ditangkap oleh KPK. Kemudian diberitakan di berbagai macam media berita, itu adalah pencemaran demi kepentingan umum. Contoh yang ketiga, dihina dengan putusan hakim. Nah, yang seperti apa dulu ya? Ada seseorang pelaku, kemudian dijatuhi vonis oleh hakim selama 2 tahun penjara. Tidak berarti bahwa hakim itu sudah menghina yang bersangkutan dengan menjatuhkan vonis, tetapi vonis itu dijatuhkan demi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian alasan pembenar ini juga ada yang diatur di luar undang-undang. Kalau yang tadi sebelumnya diatur dalam undang-undang, kalau yang ini kasus yang diatur di luar undang-undang. Yang pertama, ajaran melawan hukum dalam fungsi yang negatif, arest dokter hewan. Apa itu arest dokter hewan? Ini alasan pembenar di luar undang-undang. Yang kedua, kewenangan jabatan. Contoh yang pertama, ada seorang apoteker atau seorang peneliti ilmiah, misal seorang apoteker, dia memberikan obat berdasarkan resep dari dokter, di mana obatnya itu mengandung narkotika atau hafsah. Artinya dokter itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum, undang-undang narkotika ya, karena dia dalam rangka memberikan itu sesuai dengan resep dokter untuk tujuan pengobatan atau kesehatan. Contoh kedua, penyelidikan ilmiah.
Seorang calon mahasiswa kedokteran melakukan pembedahan mayat. Dia ingin tahu bagaimana jantung letaknya di mana, ginjal letaknya di mana ketika mayat itu dibedah. Tidak berarti dia merusak organ tubuh atau mayat itu, karena adalah alasan pembenar di luar undang-undang. Hukuman disiplin misalnya yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa setiap anak itu harus dilindungi. Tetapi kalau orang tua misalnya mencubit dalam kapasitas dia mendidik supaya anaknya tidak nakal, itu dibenarkan oleh hukum. Karena dalam rangka mendidik, oleh karena itu tidak bisa si anak itu melaporkan kepada penyidik bahwa dia sudah dianiaya oleh orang tuanya. Selanjutnya, alasan pemaaf. Ada dua alasan pemaaf. Yang pertama, alasan pemaaf umum didasarkan pada kualitas atau keadaan tertentu, misalnya tidak mampu bertanggung jawab, yang diatur dalam pasal 44, tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya, pasal 44 KUHP. Seorang anak di bawah umur, anak yang cacat jiwanya, anak yang kuratil, yang idiot, yang tidak normal, ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu dimaafkan oleh hukum. Jadi, kesalahannya yang dimaafkan, bukan perbuatannya yang dimaafkan. Jadi perbuatan melawan hukumnya tetap ada, tetapi kesalahannya yang dihapuskan. Selanjutnya, dalam daya paksa dalam arti sempit, bisa masuk alasan pembenar dan bisa masuk alasan pemaaf. Alasan pembenarnya adalah dalam arti khusus tadi, sedangkan alasan pemaafnya dalam arti yang sempit. Yang kedua, bela paksa yang melampaui batas. Bela paksa itu diatur dalam pasal 49. Kalau alasan pembenar diatur dalam pasal 49 ayat 1, tetapi alasan pemaafnya dalam pasal 49 ayat 2. Yang ketiga, perintah jabatan yang tidak sah. Selanjutnya, alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan dan memperlancar perubahan ketatanegaraan. Yang pertama, mempersiapkan dan memperlancar perubahan ketatanegaraan. Ketika orang mau melakukan kampanye, tim sukses melakukan persiapan kampanye tidak berarti dalam kapasitas dia subversi. Persiapan kampanye tetapi dalam rangka untuk mempersiapkan dan memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam rangka pilkada, pilpres, dan sebagainya. Yang kedua, pembujukan kembali yang gagal atau yang disebut mislead looking. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib apabila ada orang ingin melakukan kejahatan. Yang keempat, perbuatan pencurian antar suami istri. Ini alasan pemaaf khusus, karena tidak mungkin dalam satu keluarga ada suami istri saling mencuri. Kemudian ada alasan pemaaf di luar undang-undang kalau tidak ada kesalahan sama sekali, artinya kekeliruan. Ada dua, yaitu mistake atau error dan alasan pidana putar. Apa yang dimaksud daya paksa overmatch bisa masuk alasan pembenar dan bisa juga alasan pemaaf yang khusus. Bela paksa ini atau daya paksa ini atau overmatch diatur dalam pasal 48. Syaratnya atau pengertiannya, daya paksa itu artinya setiap kekuatan atau setiap paksaan atau setiap tekanan yang tidak dapat ditahan itu namanya daya paksa. Jadi kalau kita mendapatkan tekanan atau ancaman atau paksaan yang kita sendiri tidak bisa melawan, maka masuk dalam daya paksa. Daya paksa dibagi menjadi dua. Yang pertama daya paksa absolutis atau absolutal, di mana daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Contoh adalah bencana alam atau wabah. Yang kedua daya paksa relatif atau vis compulsiva, artinya daya paksa itu masih dapat ditahan, tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Contoh, ketika orang mau dijamret, itu tidak mungkin orang tersebut pasrah begitu saja. Tentunya orang itu mempertahankan tas yang mau dijamret itu, dan orang itu memberontak, dan kebetulan si perampok itu terkena tendangan, maka menendangnya itu dalam kapasitas terpaksa orang itu melakukan. Daya paksa ini dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contoh kasus, Karnades yang sangat terkenal sekali, seseorang sarjana hukum harus tahu hal ini.
ada seorang Yunani namanya Karneades. Kemudian dia ini sedang berada di kapal yang kemudian kapalnya pecah di tengah laut. Sehingga Karneades ini berenang dan dia menyelamatkan diri. Ketika sedang berenang, dia melihat ada seorang sesama penumpang dari kapal tersebut sedang ada di atas di sebelah balok. Kemudian Karneades ingin naik di situ. Di situ karena dia sudah tak mampu berenang lagi, tetapi balok ini hanya mampu dinaiki oleh satu orang. Sehingga terjadilah perkelahian dan perebutan. Dan Karneades berhasil merebut balok tersebut sehingga dia akhirnya bisa menaiki balok sampai ke darat tanpa berenang. Sementara orang yang awalnya berada di atas balok tersebut dia harus berenang, dan sesampainya di daratan dia melapor bahwa dia nyaris dibunuh oleh Karneades. Peradilan tingkat pertama dihukum pidana, tetapi pada tingkat kasasi Karneades dia dibebaskan dasar pertimbangan hakimnya karena ada pertentangan antara dua kepentingan hukum, yaitu yang pertama, kepentingan hukum yang pertama adalah setiap orang wajib melindungi dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, yang pertama harus melindungi dirinya sendiri. Dulu, pilihannya kepentingan hukum menyelamatkan diri sendiri atau kepentingan hukum menyelamatkan orang lain. Dalam posisi seperti ini, orang yang memiliki logika pasti menyelamatkan diri sendiri dulu, kecuali kalau orang itu yang ada di atas balok, misalnya orang tua atau anggota keluarga. Tapi kan ini orang lain. Sehingga di sini Karneades dibenarkan. Inilah yang terkenal Ares Karneades. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contoh yang pertama, option Ares tahun 1932 di negeri Belanda atau yang dikenal dengan Ares kacamata. Kasus posisinya hampir sama dengan sekarang, tapi dulu tidak ada istilah lockdown. Dan bahkan sampai sekarang di negeri Belanda ada aturan pemerintah kota, toko buka dan tutup itu haruslah sama. Toko itu buka jam 10 pagi dan tutup jam 6 sore. Suatu ketika ada seorang warga datang ke toko kacamata, dia ingin membetulkan kacamatanya. Tetapi si warga kota tersebut datangnya menjelang toko mau ditutup, sekitar jam 5 lebih. Terus toko kacamata itu pemiliknya menolak karena toko mau tutup, dikarenakan membuat kacamata pesanan sesuai kemauan konsumen itu tidak bisa sebentar dan harus memakan waktu kisaran 2 jam. Kemudian penduduk kota tersebut mengatakan, kalau saya tidak menggunakan kacamata, maka saya tidak dapat beraktivitas. Apalagi di malam hari dalam keadaan seperti ini. Si pemilik toko kacamata itu akhirnya tetap melayani warga yang ingin membetulkan atau membuat kacamatanya. Dan di sini terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan hukumnya adalah setiap orang wajib menolong orang lain, dan kewajiban hukumnya adalah setiap toko wajib mentaati peraturan dari pemerintah kota. Jadi di sini pemilik toko kacamata ada 2 yang dia langgar, tapi dia lebih mendahulukan kepentingan hukum yaitu menolong orang yang membutuhkan kacamata ketimbang dia melanggar atau mentaati peraturan pemerintah kota. Inilah terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Yang ketiga, pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Contoh kasus, seseorang dipanggil untuk menjadi saksi di 2 pengadilan dalam waktu yang bersamaan. Misal, Bayu dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 Juni pada pukul 10 pagi. Dua-duanya sama, baik waktu maupun tanggalnya, dan tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Karena Bayu bukan jin yang memiliki teman jin, jadi Bayu hanya memenuhi satu kewajibannya saja dan timbullah pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Contoh yang kedua, mahasiswa yang bekerja sambil kuliah pada saat pekan ujian UAS tiba-tiba ia mendapat tugas dari kantor harus mengikuti diklat atau suatu kegiatan. Di satu sisi, sebagai mahasiswa dia wajib mengikuti peraturan kampus yaitu ikut ujian.
Di satu sisi karena dia sebagai karyawan, dia wajib mengikuti peraturan dari kantor yaitu ikut diklat atau ikut kegiatan. Disinilah pertentangan antara dua kewajiban. Jadi daya paksa syaratnya harus 3. Tidak bisa seperti contoh, maaf saya kesiangan, terpaksa saya macet di jalan. Dan ini bukan terpaksa ya namanya. Daya paksa itu ada 3. Yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum. Kedua, pertentangan antara kewajiban dan kepentingan hukum. Dan ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Bagaimana dengan bela paksa yang terkandung dalam pasal 48 ayat 1 dan pasal 49 ayat 1? Itu pembelaan bela paksa yang biasa. Tetapi pada pasal 49 ayat 2, pembelaan diri yang melampaui batas bela paksa atau yang disebut moderate excess, di mana bela paksa yang melampaui batas ini adalah syaratnya kita harus ada perasaan yang marah, emosi memuncak. Contoh, kalau ada seorang gadis mau diperkosa, apakah dia diperkosa oleh artis atau bintang terkenal, tidak ada yang pasrah, pasti dia akan melawan. Kemudian ketika dia melawan, dia menemukan pisau dan lalu dia menusuklah pelaku tersebut sehingga orang pemerkosa itu meninggal. Nah, ini namanya bela paksa, artinya ada keadaan jiwa yang meledak, emosi yang memuncak. Selanjutnya, alasan melaksanakan perintah undang-undang diatur dalam pasal 50. Kenapa melaksanakan perintah undang-undang masuk alasan pembenar? Karena perbuatan itu memang diatur dalam undang-undang. Ketika pelaku melakukan perbuatan itu, maka dibenarkan oleh undang-undang. Contoh, ketika seorang anggota regu tembak mau melakukan eksekusi hukuman mati kepada pidana, ketika dia menembak itu tidak dapat dikenakan melakukan pembunuhan yang direncanakan. Karena dalam pasal 340 KUHP dibenarkan oleh undang-undang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati dilakukan oleh anggota regu tembak, sehingga perbuatan tersebut anggota regu tembak itu dianggap masuk akal. Selanjutnya, melaksanakan perintah jabatan. Perintah ini adalah perintah jabatan yang sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 6. Apa yang dimaksud itu? Kalau ada antara yang diperintah dengan yang memerintah. Ini memiliki hubungan. Jadi, kalau pimpinan melaksanakan atau meminta stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan satu pekerjaan yang sesuai dengan SOP, maka itu artinya masuk perintah jabatan. Contoh, seorang anggota reserve diperintahkan oleh komandannya untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan pembunuhan. Artinya ketika dia melakukan penangkapan, itu bukan berarti dia melakukan perampasan kemerdekaan orang lain, tetapi dia dalam rangka melaksanakan perintah jabatan karena ada tugas dari atasan. Selanjutnya, alasan penghapus di luar undang-undang. Alasan ini diatur pertama dalam jurisprudensi adalah utusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Contoh, ares dokter hewan ini ares Hogret di kota Hessen tahun 1933. Atau ada juga alasan penghapus di luar undang-undang itu kalau yang bersangkutan tidak ada kesalahan sama sekali atau dikenal singkatnya taksi. Pertanyaan mungkin tidak sih ada taksi? Mungkin saja. Kalau misal ternyata ada gium error atau salah tangkap, atau misalnya di situ ada kesesatan hukum dan ternyata yang dilakukannya bukan perbuatan melawan hukum. Contoh, anggota regu tembak tadi kalau dia dibawa ke pengadilan, kemudian dia didakwa oleh keluarga yang dieksekusi tadi, pasti putusannya pelaku yang mengeksekusi itu adalah taksi. Putusannya, pelaku yang mengeksekusi itu adalah taksi. Tidak ada kesalahan sama sekali karena dia tidak ada kehendak untuk melakukan pembunuhan, melainkan melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan. Terakhir adalah kalau itu menggunakan alasan pembenar, hukuman disiplin itu apa sih? Hukuman yang diterapkan kepada seseorang yang ada hubungannya dalam rangka untuk membentuk disiplin. Contoh, kalau orang tua tadi menampar anak bukan arti penganiayaan, tetapi dalam rangka mendidik. Contoh lain, guru menyuruh push up karena muridnya bandel. Dan contoh yang lainnya lagi, dosen mengeluarkan mahasiswa yang tidak mau mendengarkan kuliah, walau mahasiswa tersebut membayar uang kuliah lunas, tapi dosen memiliki hak mengeluarkan mahasiswa tersebut karena tidak mendengarkan kata dosen atau mengganggu ketertiban di kelas.
Ini adalah alasan pembenar di luar undang-undang. Inilah alasan-alasan penghapus pidana. Jadi kesimpulannya ada dua alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sekian dari review pertemuan ke-14 dari saya. Mohon maaf sekali masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.